Oke, baik. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan untuk seluruh hadirin peserta seminar perawatan gigi berlubang di masa pandemi. Seminar perawatan gigi berlubang di masa pandemi 2021 akan segera dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada para hadirin yang sudah join di room Zoom ini, akan saya informasikan sedikit bahwa ada beberapa tata tertib yang harus ditaati selama acara. Yang pertama, peserta diharapkan masuk ke room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Dua, peserta diharapkan mengisi absensi terlebih dahulu sebelum masuk ke room Zoom. Ketiga, peserta diharapkan merename account dengan nama underscore pekerjaan. Contoh, Tasya underscore mahasiswa. Empat, selama acara berlangsung, peserta diharapkan menyalakan kamera masing-masing. 5. Peserta dapat menulis pertanyaan terkait materi yang telah diberikan melalui room chat pada saat materi berlangsung. 6. Pada saat sesi tanya jawab, peserta yang terpilih diharapkan menyalakan video dan audionya untuk bertanya dan menanggapi jawaban dari speakers. 7. Untuk sesi foto bersama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera masing-masing. Kedelapan, peserta tidak diperkenankan untuk keluar masuk Zoom, kecuali untuk yang terkendala sinyal. 9. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada kendala, dapat mengkonfirmasi pada WA Group yang telah tersedia. Ke-10, selama pemaparan materi, peserta diharapkan tidak menyalakan audio, kecuali diberikan izin bicara oleh moderator. Oleh karena itu, untuk para peserta yang belum mengganti format nama, dipersilakan untuk mengganti terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Terima kasih. Sekali lagi untuk kepada para peserta webinar yang sudah join di room ini, saya ingatkan untuk merename akun Zoom-nya sebentar dengan nama underscore pekerjaan. Contohnya Tasya underscore mahasiswa. Dan untuk hadirin yang sudah join juga jangan lupa untuk mengisi absensi yang linknya sudah panitia berikan di chat. Absensi itu nantinya akan berguna untuk e-sertifikat dan juga ada e-leaflet yang akan kami bagikan. Seperti itu. Oke, baik. Sudah 190. Kita tunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Wah, luar biasa sekali peserta pada hari ini ya. Kalau saya lihat ada yang mahasiswa, ada yang sebagai guru, dan juga universitasnya sangat beragam sekali. Luar biasa. Terima kasih untuk peserta yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar kali ini. Walaupun hari ini hari Sabtu, weekend, dan juga masih pagi, tapi luar biasa antusiasmenya sudah
mau bergabung di webinar kali ini. Ya. Oke, ada yang bertanya, "Kak, maaf saya tidak bisa mengganti virtual background." Tidak apa-apa. Untuk yang cara mengganti nama, itu kalau misalnya join di laptop, bisa dilihat di pojok kiri atas, di kotak yang nama kita ada titik 3, bisa diklik. Di situ ada rename, nah bisa di situ. Atau juga bisa diklik partisipan, terus di bagian oh enggak, di situ ya. Di titik 3 terus bisa rename, nama underscore kerjaan, seperti itu. Kalau yang terkendala virtual background tidak apa-apa, tapi kalau misalnya bisa digunakan virtual background-nya, kami anjurkan untuk menggunakan ya, teman-teman. Yang tidak bisa on cam juga tidak apa-apa apabila terkendala sinyal, daripada nanti saat materi jadi tersendat-sendat, tidak apa-apa apabila tidak bisa on cam. Nah itu tutorial lebih jelasnya untuk mengganti nama sudah ada di ini ya, di kolom chat. Bisa dilihat ya teman. Wah, oke 196. Sambil menunggu dibuka, mungkin aku mau ajak beberapa partisipan di sini ngobrol dulu kali ya. Indra bicara, kita ngobrol sebentar. Halo, Ibu Neti. Mungkin bisa di-unmute dulu, Ibu. Suaranya belum kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Neti, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Udah baik, alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu ini dari mana, Bu? Ibu asalnya? Oh, saya dari Bandung, kota Bandung. Ya. Oh, dari Bandung. Wah, luar biasa. Terus Ibu dapat informasi mengenai webinar ini dari mana, Bu? Ya. Dari Ya. anak saya kebetulan Unpad juga. Oh iya luar biasa. Memang ingin belajar lebih banyak tentang perawatan gigi selama masa pandemi, Bu, atau bagaimana? Iya, betul. Karena tema ini kan jarang didapat ya. Tema kebanyakan kalau kesehatan itu kalau nggak tentang vaksin, tentang apa ya, menjaga kesehatan atau vitamin C dan seterusnya, nutrisi. Nah, kalau tentang kesehatan gigi itu jarang sekali dijadikan tema ya. Jadi buat saya yang sudah berumur 50 up itu butuh sekali informasi untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi kalau tentang nutrisi dan sebagainya itu termasuk herbal banyak sekali berseliweran ya. Jadi kalau tentang gigi
Kayaknya hanya satu-satunya ini yang saya dapat. Wah, alhamdulillah senang sekali mendengarnya Ibu. Semoga, apa yang Ibu cari bisa terpenuhi, bisa didapatkan ya Bu di sini. Amin. Ya, Makasih ya selamat menikmati pada webinarnya ya panitia. Ibu. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita karena sudah pukul 10 ya, teman-teman, jadi kita mulai saja acara webinar kali ini. Oke, baik. Kepada yang kami hormati, Dr. Gigi Irma Leni, spesialis konservasi gigi konsultan, serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul bersama pada acara webinar kali ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Perkenalkan, saya Audi, selaku MC yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Acara webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari program kelompok KKN Perawatan Gigi Berlubang di masa pandemi dari mahasiswa Universitas Pajajaran. Dengan diadakannya webinar ini, kami berharap dapat menyebarluaskan pesan mengenai pentingnya merawat gigi dan bagaimana saja cara yang bisa kita lakukan untuk merawat gigi di rumah selama masa pandemi. Acara ini tentu saja tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BEM Kema Unpad, Webinar In, dan Jatinangor Banget atas partisipasinya sebagai media partner dalam acara ini. Adapun beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung, di antaranya, 1. Peserta diharapkan masuk room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta diharapkan mengisi absensi terlebih dahulu sebelum masuk ke room Zoom. 3. Peserta diharapkan merename account Zoom-nya dengan nama _pekerjaan, contoh Tasya_mahasiswa. 4. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan menyalakan kamera masing-masing. 5. Peserta dapat menuliskan pertanyaan terkait materi yang diberikan melalui room chat pada saat materi berlangsung. 6. Pada sesi tanya-jawab, peserta yang terpilih diharapkan menyalakan video dan audionya untuk bertanya dan menanggapi jawaban dari speaker. 7. Pada saat sesi foto bersama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera masing-masing. 8. Peserta tidak diperkenankan untuk keluar masuk room, pengecualian untuk yang terkendala sinyal. 9. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala, dapat mengkonfirmasi pada WA Group yang telah tersedia. 10. Selama pemaparan materi dari setiap speaker, peserta diharapkan tidak menyalakan audio kecuali diberikan izin oleh moderator. Dan untuk para hadirin, jangan lupa bahwa kami menyediakan door prize yaitu GoPay dengan total Rp100.000 untuk pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk siapkan pertanyaannya ya. Oke, baik. Selanjutnya saya juga akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua KKN, ketiga pembacaan si moderator, keempat materi, kelima tanya jawab, dan yang keenam penutupan. Baiklah, untuk membuka sesi webinar kali ini, alangkah baiknya apabila kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita lanjutkan dengan agenda pertama, yaitu sambutan dari Ketua KKN. Kepada Saudari Siti Laila, kami persilahkan. Baik, terima kasih Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di masa di webinar perawatan gigi di masa pandemi ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar
di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang kegiatan ini, yaitu berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya memahami kesehatan gigi dan cara melakukan perawatan gigi di masa pandemi ini. Oke, webinar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua media partner kami, yaitu dari BEM Universitas Padjadjaran, Jatinangor Banget, dan webinar ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan, baik dalam cara penyajian, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga para peserta webinar mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kegiatan ini, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga kesehatan umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Laila. Selanjutnya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu Seminar KKN Pencegahan dan Perawatan Gigi Berlubang di Masa Pandemi yang akan diisi oleh seorang pemateri, yaitu Dr. Gigi Irma Leni, spesialis konservasi gigi konsultan. Pada sesi materi kali ini juga akan dipandu oleh seorang moderator bernama Raisya Sani Aquino atau yang lebih akrab disapa sebagai Ica. Ia merupakan seorang mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di jurusan televisi dan film, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Adapun beberapa pengalaman yang pernah dijalani oleh Ica, diantaranya sebagai penyiar dan juga produser program radio Unpad pada 2019 hingga 2020, Project Officer Kampus Go to School SMA 6 Depok 2019, Vice General Manager Radio Unpad 2020 hingga sekarang, dan Wakil Ketua 2 Hima Televisi dan Film tahun 2020. Adapun beberapa penghargaan yang pernah diraih, yaitu moderator BIMTEK Radio Unpad 2020, pembicara dan dalam acara Nonton dan Tepuk Tangan 2, Balada Puan, dan acara screening dan diskusi film pendek yang diselenggarakan oleh komunitas Nonton dan Tepuk Tangan 2020, serta moderator dalam acara screening dan diskusi film pendek Nonton dan Tepuk Tangan 1 pada 2019. Beberapa proyek yang pernah dilakukan oleh Ica, diantaranya short movie, Lolis 2019, Duh Telat 2019, dan Kiara 2018. Ia juga merupakan seorang penggiat dari komunitas Nonton dan Tepuk Tangan, Layar Keliling, dan Wadah Apresiasi Film Lokal Kota Depok. Baiklah, langsung saja kita sambut Raisya Sani Aquino sebagai moderator kita pada hari ini. Kepada Ica, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Audi. Selamat pagi. Saya Raisya sebagai moderator dari webinar ini akan memandu sesi ini selama beberapa menit ke depan. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada para hadirin sekalian di kegiatan webinar KKN Pencegahan dan Perawatan Gigi Berlubang di masa pandemi yang diselenggarakan oleh kelompok KKN Perawatan Gigi Universitas Padjadjaran. Adapun tujuan dari webinar ini ialah memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memahami kesehatan gigi dan cara merawat gigi di masa pandemi ini. Selain itu, kegiatan ini Universitas Padjadjaran sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan inovasi dan solusi terlebih di masa pandemi ini. Sebelum saya mempersilakan pembicara untuk memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Gigi Irma Leni, spesialis konservasi gigi konsultan, di mana saat beliau menempuh pendidikan sarjana dan spesialis konservasi gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau melanjutkan studinya, yakni program doktor di Pasca Sarjana FKG Universitas Indonesia. Selain menjadi staf pengajar, beliau juga menjadi kepala departemen antara lain. Yang pertama, juara 2 kategori penelitian terbaik Pepsoden PITEK-G 2010 Scientific Award dalam acara PITEK-G FKG Mustopo pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2010.
Yang kedua, penelitian hibah bersaing dikti tahun anggaran 2008-2009. Yang ketiga, penelitian hibah bersaing dikti tahun anggaran 2003 kelas 2. Itulah biodata pembicara webinar ini. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan hadirin sekalian bahwa akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi, di mana pertanyaan nanti ditulis di room chat Zoom ini, dan penanya terbaik akan mendapatkan door prize senilai 100 hanya nanti Rp1.000. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, Oh ya, terdengar Ica. Oh ya, Dengar. takutnya nggak kedengaran. Ke mute lagi, Cak. Halo, iya Ibu, udah ini Ibu. Udah lama tadi. Iya, Ya, sudah. oke. Sudah kedengar. Tadi mungkin agak kurang jelas. Iya, boleh Ibu dimulai materinya. Ini Ibu yang share screen ya. Iya, Oke. oke. Ini Ibu yang share screen ya. Oke. Sudah mulai nih, Cak. Teman-teman partisipan, apakah share screen-nya udah? Oh, ini udah. Baik ya. Kita mulai, sudah bisa dimulai? Kenapa suaranya jadi ada Boleh, Ibu, ekonya ya? silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Hari ini insya Allah kita akan adakan webinar tentang perawatan gigi berlubang di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengupayakan dan menyusun sehingga bisa terselenggara webinar pada hari ini. Juga tentunya terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Tadi seperti kata Ibu Neti, belum pernah, mudah-mudahan ini kali yang pertama dan bisa betul-betul bermanfaat bagi semuanya. Ya, baik. Ini kegiatan kali ini merupakan kegiatan dalam rangka KKN mahasiswa Unpad Universitas Padjadjaran periode Januari dan Februari 2021. Nah, ini ya, dan adapun judulnya seperti yang sudah dipaparkan tadi adalah perawatan gigi berlubang pada masa pandemi COVID-19 ya. Oke. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa KKN bimbingan saya. Ini banyak, ada 20 orang ya, pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya, karena kami tidak hanya webinar ini, pada hari Selasa kami akan mengadakan talk show juga dengan Radio Harmoni ya. Nanti kalau ada yang mau mendengarkan bisa ya. Baik, sebelumnya moderator, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Jelas Ibu, jelas terdengar. Ya, oke, terima kasih. Karena kayaknya seperti ada ekonya di sini, mungkin di sana tidak ya. Baik. Oke, saya akan kecilkan dulu ini biar kelihatan. Nah, oke. Pandemi COVID
COVID-19. Kita sering mendengar apa sih pandemi COVID-19 itu adalah suatu keadaan di mana adanya suatu pandemi, ada virus corona dengan jenis COVID-19 ya, di mana virulensinya sangat tinggi dan dapat mengakibatkan kematian ya. Dan virus ini berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, sehingga dinamakan dengan pandemi. Nah, bagaimana ciri-cirinya pandemi COVID-19 itu? Yang penting ya, yang terutama kita lihat adalah adanya demam, ya, ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, kesulitan bernafas, bahkan banyak menimbulkan kematian, ya. Dan kita ketahui COVID-19 itu kependekan dari coronavirus disease ya, yang muncul pada tahun 2019 sehingga disebut COVID-19. Tapi kita jangan pesimis karena saat ini sudah ada vaksin ya, dan saya salah satunya sudah divaksin pada hari Senin ya. Tapi jangan terlalu pede juga dengan sudah divaksin, tetap kita protokol kesehatan dengan 5M ya. Kalau dulu 3M, sekarang 5M ya. Baik. Nah, ini adalah bentuk virusnya. Seperti bunga, sangat bagus sekali ya ini, tapi efeknya yang tidak bagus ya. Oke. Apa dampaknya COVID-19 itu terhadap kesehatan gigi dan mulut? Apakah ada dampaknya? Ternyata ada ya. Kita coba rasakan sendiri, apakah gigi kita ini selama 1 tahun ini semakin rusak enggak gitu ya. Kita lihat apa sih penyakit yang dapat muncul di masa pandemi COVID-19. Bisa timbul sakit gigi berupa apa? Nyeri ya, ada nyeri giginya ataupun giginya jadi bengkak. Atau ada kerusakan gigi seperti giginya berlubang atau giginya patah gitu. Dan ada radang gusi. Gusinya itu mudah berdarah pada saat sikat gigi ya, dan pada saat makan atau nyeri pada saat tekan, digigitkan gigi atas dan bawah dia nyeri ataupun giginya goyang. Nah, ini banyak sekali yang muncul di zaman pandemi COVID-19 karena apa? Karena nggak bisa berobat, kemana-mana takut. Ya, dokter gigi banyak yang tidak praktek. Terus giginya gimana? Giginya pasti pada rusak semua. Tapi kita lihat sampai akhir ya. Oke. Apa yang perlu dilakukan untuk kita supaya bisa menjaga kesehatan gigi kita? Yang pertama, kita tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan seluruh tubuh, ya. Karena apa yang kita makan itulah cerminan tubuh kita, ya. Kalau kita nggak bisa makan karena sakit gigi, tentu tubuh kita akan loyo. Oke. Nah, yang kedua, optimalkan sistem kekebalan tubuh kita. Supaya apa? Supaya bisa melawan kuman atau virus. Bagaimana caranya? Kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus minum tambahan suplemen vitamin-vitamin ya. Dan yang ketiga, datanglah ke dokter gigi pada kasus-kasus emergensi ya, seperti nyeri yang tidak tertahankan, ada pembengkakan, ada perdarahan atau trauma pada gigi dan wajah. Jangan dibiarkan, walaupun kita keluar pintu saja sudah takut saat ini, karena COVID itu sudah mengintai di depan pintu kita, katanya begitu ya. Oke, sehingga kita betul-betul penting menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi virus COVID-19 ini untuk menghindari terjadinya kerusakan pada gigi sehingga kita tidak perlu ke dokter gigi. Dan ini terkait dengan imbauan pemerintah agar kita tetap di rumah saja. Ya. Bagaimana tips pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ini di rumah ya? Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari. Pagi 30 menit sesudah sarapan, jangan sebelum sarapan ya, sesudah sarapan, jangan juga langsung setelah sarapan karena keadaan mulut kita saat itu lagi asam, sehingga kalau kita sikat giginya akan sangat abrasif, nanti terkikis emailnya ya. Dan jangan lupa menyikat gigi sebelum tidur, kadang-kadang aduh sudah ngantuk, kita langsung tidur ya. Tidak boleh. Kita harus betul-betul menjaga kebersihan gigi dan rongga mulut kita ya.
Terus yang perlu kita ingat, lidah, ya, kita menyikat gigi jangan hanya giginya saja yang disikat, lidahnya juga perlu disikat ya dengan sikat lidah. Yo, siapa yang di sini pernah menyikat lidah ataupun yang tidak pernah menyikat lidahnya? Itu kita lihat lidah kita suka ada putih-putih. Nah, itu adalah plak ya. Itu plaknya itu harus kita sikat ya, sikat aja. Menyikat gigi terus jangan lupa nanti ambil sikat lidah, kita sikat gigi. Kalau tidak punya sikat lidah, sikat gigi aja boleh ya. Dan flossing. Nah, flossing ini adalah suatu cara di mana kita membersihkan sela-sela gigi. Sela-sela gigi itu kan tidak bisa disikat, ya, tidak masuk bulu sikat gigi. Jadi kita pakai benang gigi, dental floss. Nah, benang gigi itu kita masukkan di antara gigi dengan gigi. Kalau di luar negeri ini adalah prosedur yang rutin, tapi sepertinya di Indonesia ini belum familiar sekali ya flossing gigi, kecuali sama dokter gigi ataupun mahasiswa kedokteran gigi. Jadi flossing ini sangat penting ya untuk mencegah terbentuknya plak ya, di mana plak itu senang di bawah gusi yang tidak bisa terbersihkan dengan sikat gigi biasa ya. Dan yang perlu juga kita gunakan adalah obat kumur. Apalagi di zaman pandemi ini kita kan sering agak batuk-batuk. Kalau ada batuk sedikit sudah pada parno ya. Aduh, ini jangan-jangan COVID. Pilek dikit kita udah takut. Aduh, jangan-jangan COVID. Nah, ada solusinya. Gunakan obat kumur ya seperti betadine, gargle, ya povidone iodine, apapun itu bergeronggam selama beberapa detik. Setelah itu dibuang dan biarkan 2 jam, jangan dibilas dengan air ya, supaya nyerap dulu. Terus yang paling penting selama pandemi ini banyak minum air putih ya. Banyak minum air putih ini efeknya juga terhadap kebersihan rongga mulut dan juga rongga mulut kita tidak kering kalau mulut. Dan jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, ini baik sekali buat kesehatan gigi kita ya. Banyak makan buah dan banyak makan sayur. Dan selanjutnya kurangin konsumsi makanan yang manis, yang lengket ya. Karena itu adalah sumber terjadinya penyakit gigi ya, sumber terjadinya atau mahasiswa ataupun pria ya, hentikan kebiasaan merokok dan minum minuman alkohol. Ini juga berefek terhadap giginya. Kita rajin merokok nanti gigi kita jadi hitam. Kita rajin merokok, nanti suplai oksigen, pembuluh darah yang di gusi juga akan mempengaruhi, akan berkurang ke gigi kita. Gigi kita juga perlu makan ya. Dan jaga kebersihan sikat gigi itu selama setahun. Itu aja sikat gigi sampai sikat giginya tuh bulu-bulunya itu sudah dispo dia, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas gitu ya. Ganti sikat gigi secara berkala ya. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluor, dan sekarang rata-rata pasta gigi. Bagaimana cara kita untuk optimalisasi kesehatan sistem kekebalan tubuh kita? Terapkan pola hidup sehat ya. Makan banyak sayur, buah-buahan, istirahatnya cukup 8 jam, hindari stres. Kalau kita stres, imun kita jadi turun ya. Terus rutin berolahraga setidaknya 30 menit ya setiap hari. Hindari rokok dan alkohol ya. Dan konsumsi suplemen vitamin. Di zaman pandemi ini banyak-banyaklah mengkonsumsi vitamin D, banyak berjemur ya. Dan suplemen untuk sistem imun banyak itu. Apakah mau madu atau mau antioksidan atau vitamin C. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Dan kebiasaan hidup sehat, bersih di lingkungan kita ya, bersih di rumah kita dan bersih diri kita. Selalu mencuci tangan, bersihkan rumah dan bersihkan lingkungan sekitar. Okay. Jadi kalau keadaan tidak darurat, sebaiknya sementara jangan dulu ke dokter gigi ya, tunda dulu. Kalau ya tidak darurat ya. Oke.
Jadi pada kasus yang bagaimana kita bisa ke dokter gigi? Pada kasus emergensi, di mana ada nyeri yang tidak tertahankan, ada gusi yang bengkak karena infeksi dari gigi, ya, ada perdarahan yang tidak terkontrol, ada trauma, misalnya ada kecelakaan atau kejeduk atau jatuh, ya, itu wajib ke dokter gigi, ya. Nah, jadi himbauan Persatuan Dokter Gigi Indonesia bahwa tundalah ke dokter gigi bila sedang batuk, pilek, atau tidak enak badan, jangan ke dokter gigi. Nanti mau berobat gigi, akibatnya dapat penyakit yang baru, ya. Tertular, bisa di jalan, bisa dari pasien, bisa dari perawat, bisa dari dokternya, ya. Tapi dokternya sendiri kalau sakit dia tidak akan praktek, ya. Oke. Melakukan prosedur cuci tangan dengan benar dan kurangi kontak langsung, ya, social distancing, jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali sangat diperlukan, ya. Ikuti perkembangan informasi dari sumber yang terpercaya, jangan percaya sama postingan-postingan di media sosial yang banyak hoax-nya, ya. Oke. Nah, perawatan apa yang tidak termasuk dalam kasus emergensi yang misalnya ini kita tidak perlu dulu deh ke dokter gigi daripada banyak mudaratnya, mendingan kita jangan dulu berobat gigi, ya. Seperti apa? Perawatan fungsional estetik, pemasangan behel, terus kontrol behel, pembuatan vinir atau bleaching. Nah, itu tunda dulu. Tunggulah situasi yang kondusif, ya. Terus perawatan gigi berlubang tanpa ada keluhan sakit gigi. Misalnya lubangnya itu masih kecil, ya. Tunda dululah ke dokter gigi. Perawatan pencegahan gigi berlubang seperti aplikasi fluor dan visur sealant, di mana ini adalah untuk memperkuat gigi. Nah, itu kan tidak suatu hal yang urgent, ya. Tunda dulu. Selanjutnya pembuatan gigi palsu, ya. Ya, kalau tidak tidak malu, misalnya bukan gigi depan, ya tunda dulu saja. Tapi kalau kita misalnya seorang berbicara dengan orang lain, public figure, ya mau tidak mau harus berobat ke dokter gigi dengan prosedur COVID, ya. Selanjutnya scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, ini juga ditunda dulu, ya, scaling atau pembersihan karang giginya. Jadi katanya menunda perawatan gigi dan mulut saat ini Anda sudah melakukan satu langkah penyelamatan terhadap penularan COVID-19. Terus bagaimana dong kalau sakit gigi? Nah, tenang ya, jangan resah dulu. Nanti kita lihat lagi, ya. Memang ada surat dari surat edaran yang mengatakan bahwa selama pandemi virus ini memang kita menunda dululah tindakan-tindakan. Dokter gigi dihimbau untuk tidak berpraktek dulu pada kasus-kasus di mana tidak ada keluhan yang bergejala, ya, tidak ada yang simptomatik, ya, dan sangat membuka praktek itu terutama pada kasus-kasus yang elektif, yang pilihan saja, ya, dan tunda pada perawatan estetis. Dan apalagi tindakan yang menggunakan bur, yang ada aerosolnya, ditunda dulu. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, sudah ada alat namanya vakum aerosol. Jadi kalau kita berobat ke dokter gigi, nggak usah takut. Ada suatu vakum alat yang waktu kita dibor, itu aerosolnya itu akan langsung disedot. Ya, akan langsung disedot. Jadi, tapi tidak semua dokter gigi punya alat seperti itu, ya. Nah, jika ada keluhan sakit gigi, harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kan dokter giginya tidak ada, ya. Nah, pertama, kita bisa lakukan konsultasi secara daring atau online dengan dokter gigi. Kita suka berkomunikasi dengan dokter gigi kan. Pilihlah dokter gigi yang bisa dihubungi, ya, atau bisa dihubungi ke asistennya. Nah, kita bisa secara konsultasi secara online. Itu juga ada namanya teledentistry, ya, namanya teledentistry, atau di Halodoc juga ada. Nanti itu akan memberikan solusi buat kita. Apa yang terbaik, harus digimanakan ini, giginya sakit gitu, ya. Coba dulu konsultasi secara daring, ya, online dengan dokter giginya. Dan redakan rasa sakit sementara. Jika ada linu-linu itu saya harus bagaimana gitu.
kumurlah dengan air garam. Air garam ini mengandung natrium ya, natrium klorida. Dia akan akan menyedot, akan menarik air yang ada di gigi sehingga nanti akan berkurang rasa sakitnya. Kan rasa sakit pada gigi itu karena ada tarik-menarik ya, cairan di dalam giginya. Dengan adanya garam ya, garam ini garam dapur ya. Nah, itu dia akan mengurangi sensitivitas pada gigi. Selanjutnya, jika memang ini sakitnya itu susah ya, tidak hilang-hilang juga setelah berkumur, kita bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri apa yang bisa kita gunakan? Gunakan saja yang ringan-ringan seperti paracetamol, ataupun kita bisa menggunakan Panadol, ataupun Ponstan ya. Itu bisa kita gunakan jika memang giginya sakitnya sudah nggak hilang-hilang, sudah tidak tertahankan, mendingan sakit gigi atau mendingan sakit hati. Mendingan sakit hati ya, sakit hati bisa cari lagi, kalau sakit gigi cari di mana giginya ya. Oke. Nah, bagaimana perawatan gigi dan mulut di masa pandemi ini? Oke. Kita tahu bahwa klinik gigi itu berisiko tinggi dalam penularan COVID-19 ya. Dan kita tahu semua banyak sejawat dokter gigi yang sudah mendahului kita. Ya, sudah mendahului kita dari bulan Februari tahun lalu ya, sudah berapa orang itu. Ya, kita banyak kehilangan ya, dan juga saat ini yang terbaring sakit dokter gigi juga banyak ya. Makanya marilah kita sama-sama membuat situasi jadi kondusif ya. Tindakan kedokteran gigi ini menyebabkan penularan COVID-19. Kenapa bisa? Bisa jika ada kontak antara pasien dengan dokter ya. Kita kan tidak tahu pasien yang berobat ini OTG kah ya. Kalau kita sakit mungkin tidak berobat ke dokter gigi. Pasien yang sakit biasanya tidak diterima untuk berobat, kan ada screening terlebih dahulu ya. Dokter yang sakit juga tidak akan berobat. Dokter capek juga dia pasti tidak akan praktek, maksudnya dokter yang capek dan sakit dia tidak akan praktek. Insya Allah kalau di sisi dokter itu aman ya. Dan dokter juga selalu rajin dilakukan pemeriksaan virus COVID ini ya, PCR ya. Sebulan tuh bisa 2 kali ya, saya juga sebulan 2 kali di PCR. Nah, juga penularannya bisa antara pasien dan perawat ya. Pasien dan perawat. Terus antara pasien dengan pasien, makanya di klinik-klinik gigi, di praktek dokter gigi itu dijadwal. Tidak bisa seperti dulu, kita mau berobat sekarang langsung datang. Enggak, harus bikin schedule dulu dan dijadwal sehingga pasien satu dengan pasien berikutnya tidak bertemu ya, karena kita mengurangi probabilitas terjadinya penularan virus COVID ya. Kita tidak tahu ini pasiennya sih katanya sehat, tapi di jalan mungkin dia terpapar dengan orang lain di angkot atau di supermarket, terus dia datang, dia sehat tapi menularkan ke orang lain. Ini yang bahayanya ya. Kenapa kita perlu berhati-hati berobat ke dokter gigi? Karena pengobatan ke dokter gigi itu bersentuhan langsung dengan air liur, dengan cairan, dengan lendir pada mulut dan tenggorokan. Gigi itu ada di dalam rongga mulut. Dokter gigi itu pasti itu sudah memegang ludah ya, terus menghirup udara aerosol yang keluar dari pasien. Walaupun dokter gigi sekarang tuh menggunakan maskernya N95, pakai masker surgical juga 2 masker, terus pakai face shield lah, namanya nasib. Jadi ada istilahnya dokter gigi ini kita hanya menunggu giliran terpapar dengan COVID katanya, seperti itu ya. Dan berhati-hati karena pasien itu bersentuhan dengan tangan dokter ya, dan peralatan yang digunakan ketika pemeriksaan gigi, sehingga di klinik gigi setiap habis satu pasien jangan langsung masuk pasien berikutnya, harus didesinfeksi dulu, baru setelah didesinfeksi pasien baru masuk ya. Dan alat-alat untuk pemeriksaan gigi juga dapat menyemburkan droplet ke udara. Nah, ini yang bahaya ya, droplet ke udara, sehingga memang perlu tadi exhaust fan. Praktek dokter gigi pintu nggak boleh ditutup, AC tidak boleh nyala ya, dibiarkan pintu terbuka supaya sirkulasi udaranya bagus. Oke. Nah,
dokter gigi itu, praktek dokter gigi itu riskan, ya, sebab tidak banyak ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan perlindungan yang cukup terhadap COVID-19, ya. Karena yang bagus itu adalah ruang praktek gigi dengan negatif pressure, ya. Ruangan yang negatif itu, tekanannya yang negatif. Nah, itu sangat mahal sekali. Satu ruangan itu bisa mencapai 100 juta, ya. Makanya banyak dokter gigi mendingan tidak buka praktek daripada memancing risiko terjadinya penularan COVID, ya. Dan kita ketahui bahwa ada beberapa pasien yang sangat rentan dengan penyakit COVID ini, ya, yang terutama yang punya komorbid seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, diabetes, ya, arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini harus sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati orang tua kita, kakek kita yang menderita penyakit komorbid ini. Diam dulu di rumah, jangan kemana-mana. Orang sudah di rumah saja masih juga terpapar, ya. Kita nggak tahu, bisa dari pembantu kita, dari asisten rumah tangga kita, dari teman yang datang berkunjung. Nah, hati-hati, ya. Atau dari kita yang warawiri keluar terus masuk ke rumah, menularkanlah ke orang tua kita atau ke kakek kita, ya. Nah, jika layanan darurat gigi dan mulut tetap dijalankan, ya, maka harus melakukan prosedur protektif dokter dan perawat gigi terhadap risiko infeksi. Jadi dokternya harus betul-betul melaksanakannya. Capek memang, ya, capek sekali, ya. Nah, prosedur penanganannya sesuai dengan standar precaution WHO, ya, COVID-19. Nah, harapan utama adalah peran serta masyarakat, ya, dan keterbukaan dari pasien. Beritahu kepada dokter gigi jika memiliki gejala atau faktor risiko COVID-19 itu. Jangan diam-diam, tahu-tahu sudah menularkan ke dokternya, tahu-tahu sudah menyimpan virus di ruang praktek sehingga pasien berikutnya yang masuk daya tahan tubuh lagi rendah terpapar, ya. Janganlah membantu menyebarkan, ya. Kita stop. Nah, protokol untuk pasien saat berobat itu, ya. Yang pertama, pasti dokter giginya atau rumah sakit melakukan screening awal pasien via online, ya. Dilakukan screening awal pasien via online dengan ada tanya jawab, ya, ataupun dengan isian yang harus diisi oleh pasien. Terus memakai masker, ya. Pasien harus memakai masker dan buka hanya saat diperiksa gigi saja, ya. Cek suhu tubuh. Cuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, ya. Isi formulir secara jujur riwayat perjalanan dalam waktu 14 hari kemana saja. Apakah ini pasien pergi ke daerah yang merah, zona merah, ya. Apakah memiliki gejala awal COVID-19 dan apakah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dan jaga jarak antar pasien, ya. Berkumur 20-60 detik dengan antiseptik, di mana antiseptik ini obat kumurnya adalah air yang dicampur dengan povidone iodin atau betadine 1%, atau dengan H2O2 0,5% sampai 1%, dilakukan sebelum dirawat dan sesudah dirawat, ya. Dan buat perjanjian dengan dokternya, ya, terlebih dahulu dan tidak langsung main datang saja, pasti akan ditolak oleh dokter giginya. Dan kita tahu sekarang saat ini kalau ke dokter gigi itu kayak kita pergi ke luar angkasa, ya. Dokter giginya pakai baju hazmat seperti ini. Kita tidak tahu ini dokternya laki atau perempuan, ini masih muda atau masih tua, gitu, ya. Sehingga dokternya sendiri tidak perlu dandan, tidak perlu pakai kosmetik karena tidak terlihat, ya. Dan tidak perlu ganti-ganti baju, bajunya itu aja. Nah, ini seperti ini saya nih. Kan tidak terlihat ini saya seperti muda, ya. Dan tidak terlihat sama sekali, ya. Udah pakai Google, pakai face shield, pakai masker 2 lapis, pakai hazmat, pakai ini nursing cap, udah gitu ditutup lagi. Nah, ini emang enak, tidak enak. Bagi dokter giginya tidak enak, ya, merawat pasien seperti itu, sehingga harus dijadwal, tidak bisa banyak, tidak bisa lebih dari 10, capek, nanti dokternya jadi sakit, ya. Nah,
Untuk memastikan keselamatan pasien dan meminimalkan kontak berulang pasien dengan dokter, bisa menindaklanjuti konsultasi pasien secara digital ya melalui panggilan video. Kalau saya selalu fotokan giginya, yang mana giginya, atau kita video call ya. Ya harus akrab antara pasien dengan dokter ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu gigi berlubang. Semua mungkin sebagian besar sudah pernah punya riwayat gigi berlubang. Benar nggak gitu? Kalau sampai saat ini ada yang tidak pernah mengalami gigi berlubang, itu suatu anugerah yang luar biasa. Pertahankan sampai kakek nenek ya. Karena jika tidak dipertahankan nanti udah jadi kakek nenek nggak bisa makan, giginya sudah habis ya. Apa itu gigi berlubang? Gigi berlubang itu adalah suatu kerusakan di bagian terluar gigi, di email, dan bagian terdalam gigi ya. Oke, ini apa ini? Sebentar ya, yang menyebabkan lubang ya. Dalam istilah medis, kondisi gigi yang berlubang ini disebut dengan karies atau kavitis ya, kavitas ya. Nah, kita lihat ini ke gigi berlubang itu bagaimana. Ini timbul karena kebersihan dan kesehatan mulutnya yang buruk ya, dan peran bakteri serta gula. Bakteri pada gigi dan pada mulut itu akan mengubah gula dari sisa makanan yang tidak sikat gigi, ada sisa makanan. Bakteri yang ada kan di dalam rongga mulut kita tuh selalu ada bakteri komensal, bakteri normal. Tidak ada yang bebas bakteri, pasti ada bakteri. Cuma dia seimbang, kita tidak sakit, dia dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan tidak seimbang, di mana sisa makanannya banyak, bakteri akan berkembang lebih banyak sehingga dia akan memfermentasi karbohidrat tadi. Jadi pH rongga mulut kita jadi asam. Nah, inilah yang menyebabkan demineralisasi. Mineral email kita itu akan keluar, hidroksiapatit. Kristal hidroksiapatitnya akan rusak sehingga terjadilah lubang. Kita lihat ini ya. Nomor 1 lubangnya masih kecil di enamel. Yang kedua nambah di dentin. Yang ketiga nambah sampai ke bagian kamar pulpa. Yang keempat sudah kena pulpa. Ini sudah nyut-nyutan, nggak bisa tidur. Nah, sampai di sini dia mencari jalan keluar ke tulang di bawah gigi ya, ke daerah apikal namanya, daerah akar. Nanti timbullah bengkak di giginya. Inilah ya yang menyebabkan gigi kita itu perjalanannya seperti inilah garis besarnya ya. Penyebabnya adalah tadi sudah saya jelaskan ya, karena adanya plak ya. Plak ini yang sumber penyakitnya lah, gitu ya. Tapi tidak hanya plak saja yang menyebabkan potensi jadi karies itu ada air liurnya, bakterinya, asamnya ya. Apakah gigi berlubang itu bisa menyebabkan sakit? Pada awal terbentuk lubang, kita akan merasakan ngilu sesaat setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang dingin atau panas atau manis. Nah, dan ini hilang jika kita tidak makan atau minum, dia hilang. Ataupun bahkan ada lubang yang tidak terasa sakit. Dan karena tidak terasa, kita tidak berobat ke dokter gigi, tidak ditambah, akibatnya tahu-tahu sudah membesar saja. Karena gini, gigi itu sudah ada lubang, kalau tidak dirawat dia akan semakin besar. Beda dengan tangan kita luka. Jika tangan kita luka, dibiarkan akan sembuh. Kalau gigi tidak bisa sembuh sendiri ya, harus ke dokter gigi. Nah, tahap selanjutnya jika lubangnya dibiarkan, dia akan semakin parah dan menimbulkan sakit gigi yang berdenyut-denyut, nyut gitu ya. Dan akhirnya bisa ada abses, ada nanah. Jadi kita lihat tidak simetris antara yang kanan dan kiri karena ada pembengkakan ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh jika gigi kita ini berlubang? Pengaruh nggak? Ya, pengaruh. Yang pengaruh utama adalah kita susah makan, jadi badan kita kurus, jadi daya tahan tubuh kita lemah. Dan terhadap organ apa? Bisa ke jantung, ya, bisa menyebabkan serangan jantung karena gigi itu ada pembuluh darah yang berhubungan dengan tubuh kita. Jadi kumannya bisa ke bawah, bisa ke atas, ya, bisa ke sinus menimbulkan nyeri. Bisa ke paru-paru, bisa bronkitis atau pneumonia, bisa ke ginjal, bahkan bisa ke mata, bahkan bisa ke otak kita ya, bisa radang otak jadinya. Nah, bahaya banget ya. Oke, apa yang harus dilakukan jika ada lubang pada gigi? Kunjungi dokter gigi ya. Jika betul-betul lubang ini sudah meresahkan kita. Tapi kalau di zaman tidak pandemi, sudah ke dokter gigi aja.
Atau kita ingin ditambal, pergilah ke klinik atau ke dokter gigi yang peralatan untuk COVID ini sudah lengkap, yang sudah dilengkapi exhaust fan, sudah dilengkapi dengan vakum aerosol, sudah ruangannya di UV, sudah ruangannya didisinfeksi ya dengan alat-alat desinfektan. Nah, itu ya. Jika lubangnya belum mengenai saraf gigi, lakukan penambalan. Jika sudah terkena saraf gigi, lakukan perawatan saluran akar. Jika giginya sudah mati, lakukan perawatan saluran akar. Tidak harus dicabut. Pencabutan adalah tindakan terakhir ya. Kalau betul-betul sudah tidak bisa dipertahankan, baru dicabut. Ya. Bagaimana perawatan gigi berlubang di masa pandemi ini? Jika masih kecil, kariesnya di email, tidak ada rasa sakit spontan, tunda dulu ke dokter gigi. Bersihkan lubangnya setiap habis makan, ya. Gunakan kapas untuk menutup lubang pada saat makan. Dan bila situasi memungkinkan, pergilah ke dokter gigi. Jika lubangnya agak besar, kariesnya sudah didentin, terasa nyeri jika makan, tutup lubang dengan kapas saat makan, rutin membersihkan lubang setiap habis makan, minum obat pereda nyerinya, dan berkumur air garam. Jika lubangnya sudah sangat besar dan dalam dan ada pembengkakan, kunjungi dokter gigi. Mau tak mau kita harus berobat ke dokter gigi supaya tidak ada penyakit yang lebih parah lagi. Nah, ini adalah anatomi gigi. Mudah-mudahan semua sudah tahu ya. Ini bagian emailnya, ini bagian dentin, ini bagian kamar pulpa, ini bagian akar ya. Nah, sakit itu biasanya dari atas dulu terus ke bawah sampai dia timbul abses. Nah, ini dia mencari jalan keluar ke gusi. Itulah namanya pembengkakan ya. Ada nanahnya. Waduh, ini harus dirawat saluran akarnya ya. Nah, ini gambaran karies. Ini kariesnya masih kecil, ini kariesnya sudah mulai membesar, ini kariesnya sudah sangat sedang, hampir kena kamar pulpa, ini sudah infeksi, sudah menjalar ke saluran akar. Gigi kan punya akar ya, dan sudah ada lesi di sini. Ada nanah ya di sini ya. Nah, itu yang harus dirawat. Nah, infeksi pulpa gigi ini, lakukan perawatan saluran akar atau yang kita kenal dengan endodontik ya. Nah, perawatan saluran akar. Ibu, mohon maaf memotong, mau mengingatkan aja ini udah 5 menit lagi ya, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Ini perawatan saluran akar gigi ya. Nah, ini seperti ini pada kasus. Nah, ada lesi. Ini dari mana kita tahu seperti ini lesinya? Nanti kan di ronsen ya. Di ronsen akan terlihat nih gambaran seperti ini. Ini harus dilakukan perawatan. Ini kita lakukan perawatan, dibuang saraf-sarafnya, terus diberikan medikamennya, obat-obatan sehingga lesi ini tadi di sini bisa hilang. Ini sehat lagi nih akarnya. Kalau ini tidak sehat, giginya goyang. Giginya goyang nanti lepas ya. Oke. Nah, ini di gigi kita itu kalau dilakukan perawatan dia pakai jarum ya. Pakai jarum-jarum dimasukkan ke akar gigi ini tuh sampai ke sini. Ini tidak akan sakit karena giginya sudah non vital. Giginya sudah tidak ada sarafnya ya. Nah, perawatan saluran akar itu apa? Itu adalah prosedur tindakan perawatan pada pulpa yang sudah terinfeksi sehingga harus dikeluarkan ya. Pulpanya ya di kamar pulpa dan di saluran akarnya harus dikeluarkan ya. Dan saluran akarnya kita bentuk, selanjutnya diisi supaya dia bisa tetap seperti kayak mayat mumi ya di Mesir, kan dia tidak habis-habis itu, tidak ada proses pembusukan. Nah, gigi juga seperti itu, supaya dia sudah non vital, giginya sudah mati, tapi dia masih bisa berfungsi, bertahan dengan obat-obatan. Nah, seperti ini kita obturasi, kita isi, dan kita lakukan restorasinya, penambalannya ya. Nah, kondisi gigi yang bagaimana yang perlu perawatan saluran akar? Gigi yang sudah sakit berdenyut spontan, terus-menerus, ada bengkak, sakit saat digigit, nyerinya parah saat makan itu terlalu banyak kehilangan struktur gigi sehingga dia sakit ya. Terus rasa sakit setelah ditambal kok sakit gitu. Terus giginya retak akibat trauma. Atau ada fistel, ada nanah ya di ujung akar atau di gusinya, ada lesi di periapikalnya, ada lesi yang perluasan lesi karies ke saraf gigi ya seperti itu. Nah, jika kariesnya seperti ini nih sudah mengenai saraf gigi, nah itu akan sangat nyut-nyutan,
Seperti itu. Mengapa kita perlu bolak-balik? Jadi ke dokter gigi nggak bisa satu kali ya. Jadi bolak-balik yaitu untuk membunuh kuman yang resisten. Tidak cukup satu kali saja langsung ditambal ya. Untuk pergantian obat-obatannya, untuk melihat ada tidaknya perbaikan selama perawatan. Jadi ke dokter gigi itu bukannya karena dokter giginya senang ketemu kita gitu ya, tapi karena memang perlu untuk perawatan. Nah, tips nih untuk mencegah gigi berlubang, rajin menyikat gigi. Ya, hindari makanan dan minuman yang manis, bersihkan gigi dengan benang gigi, banyak minum air putih, ya, untuk mencegah mulutnya kering, gaya hidup sehat, hentikan rokok dan minuman alkohol, bersihkan plak dan karang gigi secara rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, bersihkan mulut dan gigi sebelum tidur, dan rawat penyakit sistemik seperti GERD, anoreksia, bulimia, itu menyebabkan gigi rusak juga ya, GERD itu, karena asam. Baik. Nah, nanti kita akan tampung pertanyaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irmaliani atas materinya yang luar biasa. Jujur saya juga jadi lebih banyak insight mengenai gigi dan semoga materi tadi juga bermanfaat juga ya dan berguna juga bagi teman-teman di sini yang udah hadir. Nah, selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab dan saat ini udah banyak banget yang masuk ke kolom chat ya pertanyaannya. Tapi karena kita juga terbatas waktu, akan ada 4 pertanyaan terpilih nih dan sekarang lagi dipilih sama teman-teman panitia. Tuh. Ini udah banyak banget nih. Bentar ya. Ini Ibu nanti sistemnya saya nanya ntar langsung dijawab aja Ibu. Ya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacain aja ya. Ini dari Joseph. Katanya, selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Joseph dari UKI Cawang. Dok, berbicara mengenai perawatan gigi berlubang di masa pandemi ini, saat ini banyak jenis pasta gigi yang ditawarkan di pasaran. Ada yang jenis herbal. Apa yang membedakan pasta gigi herbal dengan pasta gigi yang biasa ya dok? Lalu idealnya pergantian sikat gigi itu berapa lama ya? Cara kami membedakan pola makan yang baik, Cara kami membedakan pola makan yang baik ya dok, supaya gigi kami tetap terjaga dan tidak merusak gigi. Dan terakhir dia nanya, saya punya ayah yang sakit gigi yang paling sakit. Cara menyembuhkan sakit gigi itu bagaimana ya dok? Terima kasih. Ini banyak banget ya dok. Mungkin nih diulangi lagi atau bagaimana ya Ibu? Ya, mending satu-satu ya, nanti lupa. Yaudah. Ini sudah kagetnya banyak banget pertanyaannya. Ya. Yaudah nih, yang pertama nih. Joseph ya, tadi ya. Joseph, ini langsung semuanya soalnya. Saat ini banyak jenis pasta gigi yang ditawarkan. Katanya ada yang jenis herbal. Dan gimana ya membedakan pasta gigi herbal dengan pasta gigi biasa gitu. Dan dia juga sekalian nanya, dokter, maksudnya nanya ke Ibu, idealnya pergantian sikat gigi itu berapa lama gitu Ibu? Boleh dijawab dulu, ini terakhir nanti. Ya, terima kasih Yosef, pertanyaannya bagus sekali. Yosef menanyakan tentang pasta gigi ya. Pasta gigi yang herbal dan yang tidak herbal, mana yang bagus gitu ya, bagaimana kita memilihnya. Yang penting apapun itu, pasta gigi itu dia ada fluornya enggak gitu. Kita lihat kan di sana ada kandungannya. Yang paling penting adalah fluor dan itu sebenarnya kan selera ya. Untuk kita memilih pasta gigi mana kita yang suka. Itu selera, itu nggak masalah. Yang paling penting dia ada fluornya dan yang paling penting sekali bukan pasta giginya. Teknik menyikat giginya, cara menyikat giginya, benar nggak? Pakai pasta yang bagus sama apapun itu yang bagus, tapi menyikatnya nggak bersih, ya nggak bagus juga gitu. Seperti itu ya Yosef. Jadi mau herbal juga nggak masalah, mangga boleh ya. Yang penting ada fluornya. Gitu. Oke. Terus Yosef nanyakan apa lagi tadi? Tadi nanya Ibu pas pergantian sikat gigi itu idealnya berapa lama? Iya. Oke. Untuk pergantian sikat giginya beda-beda ya. Satu orang sama yang satu laginya, karena bagaimana dia menggunakan sikat giginya, secara mekanik kan ada yang terlalu keras, ada yang pelan gitu. Ya, yang paling bagus sih kalau kita mau mengganti itu ya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya. Itu katanya ganti gitu. Dan nyimpannya juga kalau bisa ditutup. Jangan menempel satu sikat gigi dengan satu sikat gigi lainnya. Misalnya di rumah itu banyak anggota keluarga. Tempat sikat giginya kan satu gelas. Nah, kalau bisa jangan. Gitu. Nanti kuman dari sikat gigi ini nempel ke sini gitu ya. Jadi harus dijaga benar.
tempat penyimpanan sikat giginya ya. Diganti setiap 2 bulan 3 bulan ganti. Ya. Okay. Ini ada juga pertanyaan lagi, Bu. Kan ada banyak ini Joseph nanyanya. Bagaimana pola makan yang baik gitu, Bu, biar giginya juga tetap terjaga dan nggak ngerusak gigi. Pola makan yang baik. Oke, pola makan yang baik kita itu lebih banyak makan yang berserat ya. Yang berserat-serat diperbanyak seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Karena kalau kita makan sayuran dan buah-buahan itu ada efek self cleansing. Serat itu dia akan membawa plak-plak tadi. Dia akan membersihkan plak-plak tadi gitu ya. Hindari makanan-makanan yang lengket-lengket, karbohidrat yang lengket-lengket itu dihindari. Ya, jangan ada ngemil. Nah, ini kalau ngemil kan biasanya perempuan ya. Nah, hindari ngemil. Nah, ini kita kan nggak sampai begini teh ngemil gitu, lupa sikat gigi. Nah, itu lupa terbersihkan itu dari kariesnya tadi. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Semoga menjawab juga ya untuk Joseph jawaban dari Ibu Irmaleni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arifi, Bu. Beliau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Saya Arifi, izin bertanya mengenai makanan dan minuman untuk kesehatan gigi. Sesuai materi Ibu yang tadi sudah dipaparkan, bahwasannya kita harus mengurangi makanan dan minuman yang manis untuk kesehatan gigi. Saya pernah dengar bahwa minuman sugar free tidak lebih baik dari minuman bergula. Apakah itu benar, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Dijawab, Ibu. Maksudnya tidak baik untuk gigi atau untuk kesehatan tubuhnya? Ini Arifi boleh di on mic dulu buat jawab pertanyaan Ibu. Baik, Bu. Untuk gigi, Bu. Untuk gigi. Ya. Kalau yang seperti yang bebas gula itu sebenarnya justru bagus ya, tidak ada gulanya gitu ya. Tapi kalau untuk tubuh mungkin kadang-kadang kita perlu gula juga gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kan itu hanya penyumbang. Yang penting bagaimana kita untuk membersihkan itu mekanisme itu yang terutama. Ya, gitu seperti itu. Ya, yang sugar free itu bagus kok buat kita. Oke, ya. Arifi terima kasih sudah bertanya dan Ibu terima kasih juga sudah menjawab. Semoga menjawab ya Arifi. Terus selanjutnya ada dari Rini, Bu. Beliau bilang, saya Rini izin bertanya, seberapa pengaruh kesehatan gigi terhadap ibu hamil ya dok? Jika terjadi infeksi atau gigi berlubang, seberapa bahayanya masalah gigi tersebut terhadap janin yang dikandung? Apakah terkait? Oke, ibu hamil ya. Oke, ibu hamil itu iya, apa ya namanya? Ya, ibu hamil itu harus menjaga kesehatan gigi dan mulutnya karena suaranya bergema gitu ya, ada ekonya ya. Dengaran nggak, Cak, suara ibu? Yang belum di mute, boleh di mute dulu teman-teman. Ica suaranya nggak kedengaran. Boleh Ibu, silakan dijawab. Oke. Suara Ibu aman ya. kok. Seberapa jauh? Suaranya jelas. Ya, suara saya kedengeran? Kedengeran ya. Seberapa jauh kesehatan gigi dan mulut berpengaruh terhadap ibu yang hamil? Ya, itu kan pertanyaannya. Jadi ibu yang hamil itu pasti hormonnya berubah, ya. Hormonnya berubah itu bisa kita lihat di gusinya. Gusinya pembuluh darahnya cenderung melebar, cenderung membesar ya, sehingga dia cenderung gusi, ya, cenderung mudah berdarah, sehingga pembuluh darahnya besar, aliran darahnya besar. Jika ibu hamil tidak rajin membersihkan rongga mulutnya, itu akan berkembang bakteri di situ, sehingga gampang terjadinya karies, banyak bakteri, oral hygiene-nya yang jelek, nutrisi. Saat pasien ke klinik dokter gigi masa pandemi ini, apakah lebih baik tunggu di mobil daripada di waiting room?
apakah ketika pasien tidak menyentuh bahan bacaan, alat permainan, minum air yang disediakan oleh klinik, apakah pendapat dokter tentang hal ini? Jadi Bu, pertanyaan-pertanyaannya itu adalah lebih baik kalau tertib itu atau di mobil Bu? Tunggu ke kliniknya Bu. Oke. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dari Visalin. Visalin ini adalah mahasiswa kedokteran gigi ya, yang ada di Malaysia nih ya. Oke, ini mahasiswa KKN kita, ini ada peserta dari Malaysia ya. Ini Visalin ini adalah mahasiswa dari Malaysia, warga negara Malaysia ya, turunan India nih. Oke, pertanyaannya untuk di waiting room ya, di ruangan itu apakah pasien harus menunggu di mobil atau di waiting room ya? Itu pertanyaannya ya. Nah, kalau bisa diatur jangan pasien itu sampai menunggu gitu. Kita beri jeda waktu, misalnya kita estimasi kita satu perawatan itu 15 menit tambah 10 menit, jadi 25 menit satu pasien. Nah, toh misalnya ada kendala, pasien sudah keburu datang berikutnya, lebih baik di mobil saja dia tunggu ya, jangan dia turun. Lebih aman dia di mobil ya, lebih aman dia di mobil tunggu. Nah, jadi nanti setelah itu kita telepon dia, silakan masuk. Nah, seperti itu Visalin. Terus pertanyaan berikutnya apa nih? Yang kedua Bu, apakah lebih baik jika pasien tidak menyentuh bahan bacaan, alat permainan, minum air yang disediakan oleh klinik? Jadi tidak menggunakan fasilitas yang ada di klinik, Bu. Ya, betul. Selama pandemi ini kita takut ya, bawa minum sendiri aja, ya, bawa jar sendiri aja. Jangan menggunakan fasilitas yang ada di klinik. Jangan membaca majalah. Kalau bisa jangan menyentuh apa-apa. Duduk ya duduk saja, gitu. Ya, seperti itu, Visalin. Baik. Semoga bisa menjawab ya, Visalin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Rahmawati. Saya Rahmawati dari Samarinda. Izin bertanya Dok, saya pernah mengalami gigi berlubang dan saya ingin menambal gigi tersebut. Tapi orang tua saya mengatakan bahwa tambal gigi harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak awet. Nah, baiknya apa yang saya lakukan? Apakah lebih baik mencabut saja gigi tersebut? Dan kebetulan gigi tersebut adalah gigi geraham. Nah, apakah bila gigi tersebut dicabut akan mempengaruhi letak gigi geraham yang paling belakang? Jadi Bu, untuk pertanyaan ini pertanyaannya yang pertama itu adalah satu. Jadi orang tuanya itu menganggap bahwa tambal gigi itu harus dilakukan terus-menerus dan tidak awet. Nah, baiknya apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, benar. Terima kasih ya. Yang ini yang di mana, Samarinda ya tadi ya? Jauh ya? Ya, betul. Nah, ya, banyak persepsi pasien yang mengatakan bahwa berobat ke dokter gigi itu nggak bisa satu kali datang langsung tambal, ya, harus bolak-balik gitu. Dan tidak awet tambalannya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya, karena mungkin penjelasan dari dokternya yang kurang ke pasiennya, edukasi yang kurang sehingga pasiennya menyamaratakan. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita melakukan perawatan gigi tergantung dari case-nya, tergantung dari kasusnya ya. Tidak semua kasus harus bolak-balik dan tidak semua kasus ditambal lepas ya. Jadi begini, kalau kita berobat ke dokter gigi, kalau giginya penyakitnya itu belum kena saraf, itu bisa satu kali datang langsung ditambal. Nah, tambalannya awet apa tidak? Nah, itu banyak faktor, mungkin juga kemampuan skill dari dokter giginya, itu berpengaruh. Kalau seandainya lepas-lepas melulu, datanglah ke spesialisnya ya. Mungkin spesialis konservasi. Jangan ke dokter gigi umum ya. Tapi biasanya dokter gigi umum juga pasti mengupayakan yang terbaik. Tapi apabila lepas-lepas terus ya larinya pergilah ke dokter gigi spesialis. Nah, insya Allah tidak akan lepas karena dokter spesialis itu tahu mana jenis tambalan yang bisa mengcover permukaannya sehingga tidak lepas-lepas lagi. Nah, seperti itu ya. Siapa tadi yang dari Samarinda tadi? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi tidak harus bolak-balik tergantung kasus. Ya. Bu. Ada lagi nih? Ini Bu,
apakah dengan mencabut gigi geraham belakang itu akan mempengaruhi letak gigi geraham belakang, Bu? Nah, betul. Pencabutan gigi itu adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh dokter gigi. Selama gigi itu masih bisa dipertahankan, selama struktur jaringan giginya masih kuat, jangan dicabut. Karena pencabutan itu bukanlah akhir masalah. Masalah giginya sakit, beres. Tapi timbul masalah baru. Karena gigi cenderung bergerak ke daerah yang kosong. Jika kita lakukan pencabutan gigi, tentu ada daerah yang kosong nih, ompong giginya. Akibatnya apa? Gigi sebelahnya, gigi tetangganya, bukan gigi tetangga rumah kita ya. Gigi tetangga, gigi yang berada di sebelah gigi yang dicabut tadi akan bergeser ke daerah yang kosong. Dia bergeser ke daerah kosong atau gigi lawannya, misalnya dicabut gigi atas, gigi bawah akan cenderung bergerak ke atas. Akibatnya struktur susunan giginya tidak normal lagi. Apa akibatnya? Kalau struktur susunan gigi tidak normal, ada celah, ada spasi, kata anak muda. Antara giginya nanti ada spasi. Spasi celah itulah makanan bisa menyelip ke dalamnya. Ya, nah timbullah masalah baru, infeksi makanan, jadinya terjadi periodontitis, terjadi lubang, terjadi rasa linu, giginya bergeser, jadi tidak estetik lagi giginya. Jadi jangan dicabut lah, ya gigi manapun jangan dicabut kalau masih bisa dipertahankan. Pertahankan sampai titik darah penghabisan, gitu. Ya, pergi ke dokter spesialis konservasi, pasti tinggal akar aja dipertahankan, ya. Baik, ditambal dulu ya Bu ya. Baik, ditambal dulu ya Bu. Ya, ditambal, jangan dicabut, jangan main radikal, dicabut aja, langsung tembak gitu. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir Bu. Selamat pagi Dok. Saya dari Unpad, izin bertanya Dok, bagaimana cara menangani masalah Mark's Mouth Syndrome yang sedang dihadapi oleh banyak orang saat pandemi ini? Bagaimana cara mencegah Mark's Mouth Syndrome ini, Bu? Apa? Mark's Mouth Syndrome. Mouth Syndrome? Ya. Apa itu? Tentang apa ya? Ada yang sindrom apa tulisannya gimana? Saya tulis ya Bu ya. Tulisannya gimana nih? Pisalin. Mark's Mouth Syndrome. Pisalin bisa ini bisa open video, open kamera, biar teman-temannya lihat. Maaf Dok, saya Mana, Fis? baca jurnal tentang Mark's Mouth Syndrome Dok. Jadi karena pandemi ini kan banyak orang sedang memakai masker di semua tempat Dok. Jadi ternyata karena peningkatan karbon dioksida di dalam mulut waktu pakai masker, dia juga bisa pengaruh ke oral health Dok, pengaruh ke kesihatan di mulut Dok. Jadi saya masih kurang paham tentang Mark's Mouth Syndrome Dok, tapi ada katanya dari jurnal yang saya baca juga dibilang ada beberapa side effect dari itu Dok. Mungkin pasien akan merasa haus atau mulut kering seperti itu Dok. Jadi bagaimana cara kita bisa menangani hal tersebut Dok? Gitu, nah, kelihatan tuh wajahnya Visalin ya. Nah, itu ya. Hanif tuh ada Visalin tuh. Halo Malaysia. Iya. Halo. Jadi intinya Bu, sama mahasiswa Unpad harus. Jadi gimana Bu? Kita kan pakai masker nih. Ya. Apakah itu berpengaruh? Karena kan udara, terus kadar asam dan sebagainya itu tertampung di situ gitu Bu. Jadi tadi Mark's Mouth Syndrome itu mulut kering ya. Itu adalah mulut kering. Jadi karena kita pakai masker, jadi kita malas minum. Jangan juga kita pakai masker terus kita minum, jadi maskernya basah ya. Yang basah maskernya, jadi bukan mulutnya. Ya,
Jadi Visa, ya itu katanya sindrom di mana mulutnya jadi kering ya. Ya betul, karena kita tertutup terus, apa yang tertutup itu kan jadi kering. Sehingga lebih gampang terjadinya karies di situ, ya. Gampang terjadinya karies karena tidak ada tidak ada cairan yang kering, tidak ada pembasahan. Jadi solusinya gimana? Ya buka maskernya, minum. Solusinya ya sering-sering minum aja, ya seperti itu. Ya, dan jaga kebersihan mulutnya kering, hindari makanan yang lengket, ya. Nah, ya itu karena ya kalau gitu pulang aja ke rumah cepet-cepet. Di rumah kan buka maskernya, minum yang banyak, ya. Jangan berkeliaran di jalan gitu, ya. Ya itu betul Visa. Terima kasih. Jadi tadi udah dibacain pertanyaan dan menandakan memang sudah di akhir acara juga. Tapi sebelum itu, saya selaku moderator ingin memberikan kesimpulan. Ini masih putus-putus kah atau gimana? Bagus. Sudah bagus. Clear, Oh ya. clear. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang tadi sudah Ibu paparkan, jadi selama masa pandemi ini akan lebih baik jika kita tidak mengunjungi dokter gigi terlebih dahulu, karena klinik gigi beresiko tinggi dalam penularan COVID-19, kecuali dalam keadaan darurat, seperti nyeri tidak tertahankan, gusi membengkak, pendarahan tidak terkontrol, maupun kecelakaan yang menyebabkan kerusakan gigi. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan gigi selama pandemi, dapat dilakukan penjagaan kebersihan gigi dengan baik dan benar, seperti penyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, menyikat lidah menggunakan obat kumur. Lalu, jangan lupa optimalkan imun tubuh untuk melawan virus. Tips jika mengalami keluhan gigi saat masa pandemi, maka dapat konsultasi terlebih dahulu secara daring dengan dokter, lalu berkumur air garam, dan jika masih terasa nyeri, dapat mengonsumsi obat pereda nyeri seperti Panadol dan Ponstan. Jika saat pandemi gigi kita berlubang dan rasa sakitnya sudah tidak tertahankan, maka dapat berkunjung ke klinik dokter gigi yang sudah dilengkapi protokol COVID. Tips untuk mencegah gigi berlubang yaitu hindari makanan dan minuman yang manis, rajin menyikat gigi, menggunakan benang gigi atau flossing, dan membersihkan plak dan karang gigi. Jadi itu teman-teman peserta kesimpulan dari webinar hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Mohon maaf ada kendala teknis tadi dari beberapa teman panitia. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Audi selaku MC. Silakan Audi. Terima kasih kepada pembicara dan juga moderator yang sangat luar biasa dengan materi-materi yang telah disampaikan. Kami berharap informasi ini bisa bermanfaat bagi para peserta yang hadir pada hari ini. Jadi jangan lupa juga nih mau mengingatkan untuk 4 penanya terpilih yang barusan pertanyaannya dibacakan 4 paling awal, yaitu ada Joseph, Dimas, Rini, dan Arifi. Nanti setelah sesi ini silakan menghubungi Cynthia melalui WhatsApp. Dan untuk para hadirin, kami juga mohon kerjasamanya untuk mengisi link evaluasi yang nanti akan kami kirim pada kolom chat. Seperti itu. Satu acara ya ternyata yang belum terlaksana itu penyerahan sertifikat kepada Ibu Irmaleni. Baik. Nah, ini dia e-sertifikat yang sudah disiapkan oleh panitia untuk Ibu Irmaleni sebagai tanda apresiasi dan juga tanda terima kasih kami karena telah hadir dan juga mengisi webinar pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, panitia boleh dipersiapkan dan juga untuk teman-teman yang hadirin para peserta silakan untuk on cam. Yuk on cam dulu yuk, sebentar aja kita foto bersama dulu. Aku lihat coba ya, udah pada on cam belum nih? Oke mantap. Halaman 1, 2, udah 3.
Ayo, ini ada 8 slide, baru sampai slide 3 nih yang on cam. Boleh yang keempat, 5, 6, 7, dan 8 silahkan. Panitia yang mau screenshot apakah udah siap? Sudah siap panitia? Oke, saya anggap sudah. Kita langsung aja ya. Dari slide yang paling pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Boleh tunjukkan senyum terbaiknya ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide 4. Ya, boleh langsung di-capture aja ya slide 4 dan seterusnya karena sudah tidak ada yang on cam. Oke, baik. Panitia apakah sudah men-screenshot? Oke, sudah ya. Baik. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula lah rangkaian dari webinar pada hari ini. Sebelum menutup acara, mari kita menutupnya bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian seminar KKN Pencegahan dan Perawatan Gigi Berlubang di Masa Pandemi. Saya Audi, mewakili kelompok KKN Perawatan Gigi Berlubang, pamit undur diri, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila barusan banyak sekali kekurangan dan juga mungkin terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.